Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai lanjutan dari percobaan yang kemarin, yaitu tentang ini, grafik IC dengan VCE pada transistor NPN ya. Jadi dalam percobaan ini langsung saja kita ke langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu set VB sehingga arus pada IB menjadi sekitar 50 mikroampere. Catat nilai VBE. Nah, ini caranya. Langsung ke sini ya. Anda dapat memodifikasi parameter nilai step R, VB maupun VCC, tidak harus sesuai petunjuk praktikum. Karena pada dasarnya kita ingin mendapatkan plot, namun tetap gunakan susunan rangkaian di atas. Nah, di sini nilai R ini tuh bisa diedit-edit ya. Nah, di sini karena ini kan pakai 20K. Nah, aku pakainya 50K. Nah, sekarang itu perintahnya untuk mencari apa? Men-setting nilai R dan VB agar nilai agar nilai IB-nya itu besarnya sekitar 50 mikroampere ya. Nah, caranya gimana? Caranya pakai rumus ini. Pakai rumus ini ya. Oke. VBE ini nanti dulu. Nah, ini kalau teman-teman ingat di materi elektronika dasar semester 3 itu rumus persamaan IB itu sebagai berikut. Jadi IB itu sama dengan VB min VBE per R. Nah, ini rumus ini yang bisa diatur itu apa? VB sama R-nya ya. Kalau VBE itu nilainya tergantung masing-masing ini transistor. Nah, yang perlu kita cari pertama itu karena IB kan nanti kita tentukan ya sekitar berapa tadi 50 mikroampere. Nah, yang perlu kita cari itu VBE-nya. Nah, coba cara mencari VBE itu seperti ini. Kita pakai multimeter. Nah, kemudian nilai VB di sini kalau bisa disetting lebih dari 5 volt gitu ya. 5 volt, kemudian kita kasih positif ke sini, kaki negatifnya ke IE atau ke ground. Kayak gini. Udah, lalu diukur biasa aja. Nah, sekitar ini ya. 709,667 mV atau sekitar berapa ini? 0,71 volt ya. Oke. Jadi di sini kita tetapkan ini belum saya ganti, saya lupa. 0,71 volt. Kemudian ketika sudah menetapkan nilai VBE, ya tinggal kita tentukan nilai R yang kita ingin pakai. Nah, kalau di sini aku menggunakan 50 kilo ohm, mungkin teman-teman bisa menggunakan nilai lainnya. Kemudian kita tinggal kalkulasi saja menggunakan Excel. Oke. Nah, ini kan arus yang kita cari ya. Yang kita cari itu 50 mikroampere, kemudian 10 mikroampere, 20, 100, 150 dan 200 mikroampere. Nah, RK-nya saya pakai 50. Nah, ini untuk VBE ini belum saya ganti. Ini percobaan yang sebelumnya. Nah, VBE-nya saya 71. Kemudian, nah VB itu berarti untuk mencari VB yang kita cari itu apa? VB ya. Set VB. Nah, VB-nya itu harus kita cari. Nah, VB itu rumusnya pakai apa? Kalau pakai persamaan ini nanti VB itu didapatkan persamaan ini. VB sama dengan IB kali R plus VBE ya. Ini dikali silang kemudian ini pindah ruas. Oke, tinggal kita masukkan ke sini sama dengan udah langsung saja yang tadi aja ya. Sorry. Nah, ini sama dengan A2 itu apa? Ini ya. I karena ini mikro dikali 10 pangkat min 6 kemudian dikali B2 itu R ya. R di sini satuannya kilo ohm. Maka nilainya itu dikali 1000. Kemudian di plus VBE. VBE-nya itu 0,71. Nah, sehingga kita dapat mendapatkan nilai VB sebagai berikut. Jika sudah mendapatkan nilai VB, kemudian kita kembali ke praktikum. Nah, sebelum kita simulate dengan DCSWIP, kita pastikan nilai-nilai ini dulu. Apakah benar dengan settingan VB nilainya sekian itu akan mendapatkan arus sekitar 50
ampere. Nah, coba kita langsung saja ya, kita hitung manual dulu. Jadi kita akan mencari ini arus IB. Nah, kita coba pengen 50 mikroampere. Nah, 50 mikroampere berarti VB-nya itu harus disetting sekitar 3,21. Oke. Replace 3,21. Nah, kemudian jika sudah langsung saja disimulasikan. Saya setting. Nah, ini didapatkan nilai arus sekitar 50,6 mikroampere. Berarti rumus ini benar ya. Nah, coba kita sekali lagi ya. Kita sekali lagi nih, coba ketika kita menginginkan arusnya itu 10 mikroampere, berarti kita harus menyeting VB itu sebesar 1,21. Nah, kita simulasikan. Nah, didapatkan nilai arus ini ya sekitar 10,88 mikroampere. Nah, anggap saja berarti yang lainnya kita anggap sudah benar ya. Kemudian jika sudah, seperti biasa kita masuk ke DC sweep. Ini perintahnya apa? Variasikan nilai VCC. Beberapa parameter yang Anda ukur adalah IB, IC, VCE. Kemudian plot IC dan VCE. Oke, berarti yang paling penting itu IC sama VCE. Nah, kita ke simulate. Ini yang pertama saya akan mencari grafik ini ya, IC sama VCE itu pada arus 10 mikroampere. Nah, meskipun di sini 50 ya nggak apa-apa, nanti tinggal dibalik aja kayak gitu. Kemudian ke analisis DC sweep. Nah, ini settingan di sini. Kalau saya sarankan nilai stop value-nya itu 15 volt. Di atas 15 volt lah. 15 volt. Kemudian di sini increment-nya 0,1, start value-nya 0. Nah, jangan lupa yang ini itu diatur VCC karena yang divariasikan itu apa? Yang di sini perintahnya itu kan yang divariasikan itu VCC-nya ya. Jangan lupa karena kalau ini lupa itu udah fatal sekali. Grafiknya nanti akan berbeda. Misalnya saya tadi kayak gitu, pusing sendiri, oh ternyata ininya belum tak setting. Kemudian outputnya itu yang kita cari IB sama IC sama VCE. Nah, IB kita masukkan ya. IB, IC sama VCE. Nah, VCE itu sebenarnya apa? VC dikurangi VE ya. Nah, karena di sini nilai VE-nya itu 0, maka sama saja kayak VC min VE sama dengan VC min 0. Itu kan sama dengan VC. Nah, makanya saya di sini tak kasih cuma VIC. Nah, jadi jika teman-teman di multisimnya nggak ada settingan VE itu nggak masalah, yang penting ada yang VC. Nah, karena VE-nya itu nilainya 0, jadi nggak masalah. Kemudian jika sudah kita simulate, nah akan didapatkan grafik gambarnya kurang lebih seperti ini. Kemudian jika sudah, seperti biasa kita save dalam bentuk Excel ya, seperti biasa. Oke, kayak gitu seterusnya ya. Ini kalau pengen yang 50 ampere ya tinggal ini aja VB-nya di setting-setting sesuai perhitungan ini. Nah, misal 50 ampere berarti kita setting 3,21 seperti itu. Kemudian setiap kenaikan ini misal ya. Sebentar, saya urutkan dulu ya. Oke, setiap ini, nah misal tadi kan saya setting VCC-nya itu dari 0 sampai 15 volt ya. Nah, setiap kenaikan 10 mikroampere itu kita naikkan VCC-nya sebesar ya ini sebenarnya nggak patokan sih, cuma agar grafiknya nanti terlihat bagus itu dinaikkan sekitar 10 volt. Berarti kalau itu sampai 15, yang di sini sampai 25. Kemudian yang 50 mikro itu berarti berapa? Naik 3 ya. 3 berarti sekitar ya kita kasih 35 nggak apa-apa sih sepertinya. 35, kemudian yang 100 ini kasih 45, kemudian ini 55, kemudian ini 65. Ini nggak masalah. Yang penting setiap kenaikan mikro setiap kenaikan IB itu nilai VCC-nya juga dinaikkan. Nah, semakin tinggi itu nanti grafiknya semakin bagus. Nah, sampai 100 volt pun nggak masalah. Kayak gitu ya.
Ini catatan penting. Kemudian jika sudah, nanti kan yang kita cari kan ada ini ya, ada ketika 10 mikroampere, grafik Excel ketika 20, ketika 50, 100, 150, 200. Kemudian yang book 1 itu ini Excel untuk penggabungan nilai-nilainya. Nah, ini sudah saya gabungkan di sini. Jadi VCE dari IC dan VCE, IC dan VCE ya. Ya, IC dan VCE dari masing-masing grafik itu saya pindahkan jadi satu di sini. Nah, kita masuk ke langkah yang ketiga, plot grafik IC sebagai y-aksis dan VCE sebagai x-aksis. Berarti ini kita plot satu-satu ya. Nah, yang pertama kita langsung saja mulai dari yang kecil dulu, yang 10 mikroampere. Ini seperti biasa ya. Select data, add. Nah, ini username-nya kita setting IB sama dengan 10 mikroampere. Kemudian sumbu X-nya di sini itu apa? VCE ya. Sumbu X-nya berarti VCE yang ini. Oke. VCE ini, kemudian sumbu Y-nya itu IC. Oke, sampai sini. Oke. Nah, kemudian di oke. Nah, grafiknya kurang lebih seperti ini ya. Ini grafik dalam satu ini satu IB ya, satu jenis IB. Nah, ini biar rapi tuh ukurannya dikurusin. Ya udah sekitar gini ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini grafiknya itu sesuai dengan ini ya, grafik yang ada di internet. Nah, ini saya ambil dari internet. Nah, grafiknya kurang lebih seperti ini, hubungan IC dengan VCE. Jadi naik gitu ya. Nah, ini juga sama, berarti kalau grafiknya sudah seperti ini berarti sudah benar. Jika grafik Excel-nya belum seperti ini berarti kemungkinan masih ada yang salah, meskipun grafik simulate-nya ini tidak sama dengan saya seperti ini, karena beberapa versi multisim itu parameternya ada dua. Ini kan ada, kita menghitung IC arus sama tegangannya. Jadi biasanya tuh yang kiri buat satuan tegangan, yang kanan buat satuan arus. Jadi nanti grafiknya itu berbeda, tapi itu nggak masalah. Yang penting grafik di Excel-nya harus sama seperti ini. Nah, jika sudah, ini tinggal dilanjutin ke ini ya, grafik masing-masing dari nilai 20 mikroampere, 50, 100, 150 dan 200 mikroampere. Jadi kira-kira ada berapa grafik ini? 6 grafik ya. Ada 6 grafik. Kemudian kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Agar dapat diketahui perbandingannya, gabung grafik IC VCE dengan beberapa nilai IB menjadi satu grafik. Nah, ini langkahnya sama dengan yang percobaan kemarin ya. Yang apa kemarin itu? Yang ini langkah ke-6 sama dengan ini, IC VBE. Nah, langkahnya sama. Insert, tinggal scatter. Oke. Kemudian add, select data, add. Nah, ini jangan lupa kita kasih nama ya. Yang pertama itu apa? IB sama dengan 10 mikroampere. Kemudian sumbu X-nya itu VCE. Kemudian oke. Jika sudah add lagi, nah IB sama dengan 20 mikroampere. Nah, ini panjang. Sumbu X-nya itu sumbu Y-nya itu IC. Kemudian ini di add terus ya, di add terus sampai ada 6 grafik. Oke, jika sudah,
nanti grafik akhirnya tuh akan seperti ini. Nah ini sesuai ya dengan ini kalau kita lihat yang arusnya kecil itu ke bawah, di bawah, kemudian semakin besar nilai arusnya itu semakin ke atas. Begitu juga grafik ini ya. Nah ini yang di bawah itu yang biru 10 mikroampere, kemudian semakin ke atas itu semakin besar. Nah ini kan datanya agak kepanjangan. Nah ini mungkin nanti tinggal di setting saja gimana caranya biar grafiknya terlihat rapi ya. Berarti itu kita data yang kita ambil itu berapa ini? Ini kan yang 20 mikroampere. Berarti yang 20 mikroampere nanti kita ambilnya gak usah panjang-panjang, mungkin sampai sini saja sudah berhenti, itu nggak masalah. Agar grafiknya, oh ini kepanjangan bener emang. Agar grafiknya terlihat lebih rapi gitu ya. Nah demikian penjelasan saya. Oke, oh ini kan sudah selesai ya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai karakteristik IC dan VCE. Atas perhatiannya terima kasih.